mata kuliah konsep dasar matematika SD yang diampu oleh dosen kita bernama Ibu Dia Ayu Agustiana Putri MPD. Nah, kali ini kelompok kita bagian materi yaitu Pengukuran debit, satuan panjang, satuan berat, mata uang, dan juga satuan luas. Nah adik-adik, sebelum kita menyampaikan materi, kakak-kakak ini mempunyai explaining yang menarik loh buat kalian, yaitu tepuk wow. Kita contohkan ya, tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren, wow, wow, keren, wow, keren, wow, wow, keren. Nah itu tadi tepuk wow. Nanti adik-adik bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Di sini kakak akan membahas materi tentang debit. Apakah kalian sudah tahu debit itu apa? Debit adalah banyaknya air yang mengalir dari suatu tempat dalam satuan waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, debit itu digunakan untuk menghitung kecepatan air yang mengalir. Selanjutnya, kakak akan membahas rumus-rumus debit. Jika yang ditanya debit, maka rumusnya yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Dan jika waktu yang ditanya rumusnya yaitu waktu sama dengan volume dibagi debit. Dan yang terakhir, jika yang ditanya adalah volume, maka rumusnya yaitu debit dikali waktu. Atau kita juga bisa menggunakan segitiga ajaib. Caranya yaitu jika kita ingin mencari volume, maka huruf V-nya kita tutup. Jadi rumusnya volume yaitu debit dikali waktu. Dan jika kita ingin mencari waktu, huruf V-nya kita tutup. Jadi rumusnya yaitu volume dibagi debit. Dan jika kita ingin mencari debit, huruf D-nya kita tutup. Rumusnya yaitu volume dibagi waktu. Selanjutnya yaitu ada istilah-istilah yang ada di dalam debit. Yang pertama yaitu ada volume. Volume yaitu isi atau banyaknya air yang mengalir dari suatu keran atau pipa. Nah, satuannya biasanya menggunakan meter kubik atau liter. Dan yang kedua yaitu ada waktu. Waktu yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air. Satuannya yang dipakai yaitu detik atau second. Yaitu ada hubungan antar satuan. Yang pertama ada 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Selanjutnya yaitu ada satuan volume. Satu meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan
1 liter. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Atau kita juga bisa menggunakan tangga. Jika turun itu dikali 1000, dan jika naik dibagi 1000. Contoh soalnya yaitu tentukan debit air sebuah bak mandi dapat terisi penuh dalam waktu 5 menit. Volume bak mandi tersebut adalah 150 meter kubik. Berapakah debitnya? Yang pertama kita mengubah waktunya dulu ya. Jadi 5 menit sama dengan 5 dikali 60 detik. Sama dengan 300. Rumus untuk mencari debit yaitu volume dibagi waktu. Jadi 150 meter kubik dibagi 300 detik. Hasilnya yaitu setengah meter kubik per detik. Pada pukul 12.00 debit air di sebuah pintu di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Volume air yang masuk di pintu air tersebut sampai pukul 12.00 adalah, yang pertama kita bisa mengukur waktu dulu, yaitu dengan cara dikurangi waktu awal dikurangi waktu akhir. Jadi 15.00 dikurangi 12.00 sama dengan 3 jam dikali 6 menit sama dengan 180 menit. Yang kedua yaitu diketahui debitnya yaitu 5 meter kubik per menit. Nah, yang dicari yaitu volume. Volume sama dengan debit dikali waktu. 5 meter kubik per menit dikali 180 menit. Ini menitnya kita coret ya karena sama. Jadi 5 dikali 180 menit sama dengan 900 meter kubik. Jadi volume air yang masuk sampai pukul 15.00 adalah 900 meter kubik. Selanjutnya yaitu contoh soal waktu. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Yang pertama diketahui debitnya yaitu 0,8 liter per detik. Yang kedua ada volume yaitu 160 liter, yang ketiga yaitu waktu. Jadi rumusnya waktu yaitu volume dibagi debit. Sama dengan 160 liter dibagi 0,8 liter. Nah, ini kan masih menjadi desimal. Kita ubah ke pecahan biasa. Jadi 100 liter dibagi 8 liter per 10 detik. Nah, karena ini masih pembagian pecahan, kita ubah menjadi ke perkalian. Jadi 160 liter dikali 10 detik dibagi 8 liter sama dengan 200 detik atau 3 menit 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi sampai penuh adalah 200 detik atau 3 menit 20. Baik, itu tadi penyampaian materi tentang debit. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar
mata uang. Jadi mata uang Indonesia itu adalah rupiah. Atau biasa disingkat dengan Rp. Nah, adik-adik, di Indonesia itu mata uangnya ada beberapa macam. Jadi ada 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah. Nah, ketiga mata uang ini berbentuk logam. Ya. Nah, kemudian ada lagi 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan juga 100.000 rupiah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh uang ini berbentuk kertas. Nah, selanjutnya adik-adik. Kakak punya contoh uang kertas. Di sini ada uang lembaran 5.000 rupiah. Bisa dilihat di sini ada gambar dari pahlawan kita, yaitu Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Kemudian uang lembar 10.000. Di sini ada tokoh bernama Franz Kaiseipo. 10 ribuan seperti ini ya bentuknya. Oke, kemudian kakak juga punya uang lembar 2.000-an seperti ini. Oke, uang lembar 2.000-an ini ada pahlawan bernama Muhammad Husni Tamrin. Kemudian di sini ada uang lembaran 1.000 rupiah. Nah, di sini ada pahlawan kita bernama Cut Mutia. Kemudian ada uang lembar 50.000. Di sini seperti ini ya, uang lembar 50.000. Di sini ada tokoh bernama Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Oke. Jadi adik-adik kan kita sudah mengenal uang lembaran, tapi kakak cuma punya uang ini, tidak lengkap, tidak apa-apa ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar membaca dan menulis mata uang. Oke, yang pertama yaitu membaca mata uang. Di sini kakak akan menuliskan dan tulisan di papan tulis ini dibaca, yaitu membacanya 110.000 rupiah. Ini 110.000 rupiah. Kemudian contoh lagi, dibaca yaitu 55.000 rupiah. Oke, seperti ini ya cara membaca mata uang rupiah. Selanjutnya, caranya menulis itu bagaimana sih? Jadi, caranya menulis, kakak catatkan ya. Kakak akan menulis uang sebesar 300, 30.000 rupiah. Nah, cara penulisannya yaitu
kita taruh di atas, di depan. Ya, rupiahnya kita taruh di depan. Seperti ini. MP 300 30.000 rupiah. 20.000 rupiah. Oke, kemudian kakak mau contoh lagi. Yaitu berapa ya kira-kira? Oh, ini saja. Yang kedua 50. Nah, untuk yang 24.000 rupiah, cara tulisannya sama ya adik-adik. Kita taruh rupiahnya, kita taruh pada depan angka seperti ini. Rp 24.000 rupiah. Nah, karena adik-adik sudah belajar cara membaca dan menulis, pasti kalian sudah paham kan bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara menulisnya. Sekarang kakak punya soal buat kalian. Bagaimana cara membaca nominal berikut ini? Oke, kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya adik-adik. Nah, sekarang karena kalian sudah belajar cara membaca dan menulis, sekarang kakak akan mengajari kalian cara mengurangi uang, menjumlahkan, dan juga membagi ya adik-adik. Pertama, soal yang pertama yaitu nah, kalau punya soal yaitu Andi memiliki uang sebesar 2.000 rupiah. Kemudian ibu memberikan lagi uang kepada Andi sebesar 10.000 rupiah. Berapa jumlah uang yang dimiliki Andi sekarang? Nah, karena kan Andi sudah punya uang 2.000 rupiah. Kemudian ibu memberikan lagi uang kepada Andi sebesar 10.000 rupiah. Jadi kita jumlahkan dengan uang senilai 10.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah kita 3 nol di belakang titik ini. Seperti kita anggap tidak ada dulu ya adik-adik. Jadi yang kita jumlahkan adalah 10 tambah 2. 10 tambah 2 adalah 12. Kemudian kita tambah 3 nol di belakangnya. Itu
Jadi uang Andi sekarang adalah 12.000. Nah, sekarang kakak punya soal yang nomor 2. Itu soalnya adalah Lisa memiliki uang senilai 8.000 rupiah. Kemudian Lisa akan membelikan uang tersebut untuk buku tulis. Buku tulis satunya seharga 2.000 rupiah. Berapa buku tulis yang Lisa dapatkan? Nah, jadi Lisa kan memiliki uang senilai 8.000 rupiah. Kita tulis di sini 8.000. Kemudian buku tulis satunya seharga 2.000 rupiah. Kita tuliskan juga di sini. Nah, Lisa itu akan memberikan uangnya 8.000 ini untuk buku tulis tanpa sisa. Jadi kita bagi seluruhnya 8.000 dibagi 2.000 itu adalah 4. Ya, jadi Lisa mendapatkan 4 buah buku tulis. Oke, selesai. Jadi tadi materi mengenai mata uang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang satuan panjang. Nah, apa sih yang dinamakan satuan panjang itu? Nah, satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, lebar, dan benda untuk suatu objek. Nah, satuan panjang itu dibagi menjadi 2, yaitu satuan panjang baku dan satuan panjang tidak baku. Nah, di sini saya akan membahas satuan panjang tidak baku. Nah, apa sih yang dinamakan satuan panjang tidak baku itu? Nah, satuan panjang tidak baku adalah satuan panjang yang tidak memiliki ukuran pasti. Nah, namun biasanya satuan panjang ini biasanya menggunakan ukuran bentuk tubuh apabila tidak ada ukuran meteran. Nah, terdapat ukuran tubuh yaitu terbagi menjadi 5, yaitu pertama satuan jengkal. Nah, satuan jengkal yaitu menggunakan ukuran panjang telapak tangan. Nah, yang kedua yaitu satuan hasta. Nah, biasanya satuan hasta itu menggunakan ukuran panjang tangan dari siku sampai ujung jari. Nah, selanjutnya yaitu satu depa. Satu depa itu cara pengukurannya yaitu dari ujung tangan kanan, dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari kiri. Nah, selanjutnya yaitu satuan langkah. Satuan langkah yaitu biasanya pengukurannya dengan menggunakan langkah kaki. Nah, selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu satuan kaki. Nah, satuan kaki itu biasanya menggunakan ujung tumit sampai ujung kaki.
Nah, saya akan memberikan satu contoh yaitu tentang panjang satuan panjang tidak berguna. Nah, di sini saya ingin mengukur panjang papan tulis dengan menggunakan panjang jingkar tangan. Nah, berapa sih panjang papan tulis ini? Nah, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi panjang dari papan tulis ini dengan menggunakan ukuran satuan jengkal, nah maka hasilnya yaitu adalah 13. Nah, soal kedua yaitu
Nah, soalnya yang kedua yaitu Raka ingin tahu panjang karpet di ruang tamu. Dia menggunakan langkah kakinya untuk mengukur. Setelah dihitung karpet itu panjangnya 8 langkah kaki. Kemudian ia ingin mengukur panjang kasur dan hasilnya 5 langkah. Berapa selisih panjang karpet dan kasur menurut Raka perkirakan? Nah, diketahui yaitu 8 kurang karpet yaitu 8 langkah kaki Raka. Nah, dan kasur 5 langkah kaki. Nah, jadi kita akan mencari selisih panjang karpet dan kasur. Nah, jadi kalau mencari selisih berarti dikurangi. Nah, 8 diketahui yaitu 8 dikurangi kasur yaitu 5 langkah kaki. Hasilnya yaitu 3 langkah kaki Raka. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang satuan panjang yang baku. Nah, yaitu menggunakan satuan seperti meter dan sentimeter. Dan biasanya dalam pengukuran itu menggunakan alat seperti mister, meter, seperti pitameter. Dalam satuan panjang itu terdapat 6 tanda. Nah, agar mudah untuk menghafalnya. Nah, apabila ingin turun itu dengan mengalikan 10. Dan apabila ingin naik itu dibagi 10. Nah, agar mudah untuk dalam penghafalan itu biasanya kita bernyanyi. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Bingung, kita banyak tesi, santai, dan mili. Nah, itu tadi merupakan satuan panjang. Nah, saya mempunyai satu soalnya. Satu soalnya yang pertama yaitu
membahas soal yang pertama. Kami memiliki pita merah sepanjang 2 meter. Dia menggunakan pita tersebut untuk menghias buku sebanyak 120 cm. Berapa sisa panjang pita alis sekarang dalam sentimeter? Nah, jadi untuk menghitung ini kita akan mengubahnya dari meter ke sentimeter. Nah, kita diketahui 2 meter. Kita akan mengubahnya dari meter ke sentimeter. Jadi turun 2 turun 2 berarti artinya dikalikan. Kita akan mengubahnya ke sentimeter. Sehingga 200 sentimeter. Nah, selanjutnya berapa sih sisa panjang pita alis sekarang dalam sentimeter? Nah, kita akan mengurangi 200 cm dikurangi 120 cm, hasilnya 80 cm. Nah, jadi itu tadi sisa panjang pita alis sekarang dalam sentimeter yaitu 80 cm. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu sebuah tali sepanjang 3 meter 40 cm itu akan dipotong menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian sepanjang 80 cm. Nah, berapa banyak potongan tali bisa dibuat? Nah, pertama-tama kita akan mengubah dari meter ke sentimeter. Nah, jadi yaitu 3 meter, kan itu masih meter, kita ubahkan menjadi ke sentimeter. Nah, ini kenapa kok 100? Karena kita akan turun ke sentimeter. Nah, jadi hasilnya yaitu 300 cm.
dipotong panjang 80 cm. Nah, jadi kita akan membaginya lebih dulu. Dan kita akan menjumlahkan 300 cm dan 40 cm. Jadi hasil ini kita akan menambahkan. Hasilnya yaitu 340 cm. Nah, kita akan membaginya menjadi 80 sepanjang 80 cm. Jadi 340 itu dibagi 80 cm, itu hasilnya 4,25 cm. Nah, jadi banyaknya potongan tali yang bisa dibuat itu berukuran 4,25 cm. Nah, itu tadi penjelasan dari satuan panjang tersebut. Halo adik-adik, selanjutnya kita akan belajar satuan berat. Ada yang tahu satuan berat itu apa? Nah, jadi satuan berat adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya berat atau massa suatu benda. Nah, kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah mengenal berat benda. Mengenal berat benda adalah berat benda tunggal. Berat benda tunggal itu seperti apa? Jadi ini contohnya ya adik-adik. Contohnya seperti ini. Ini bagaimana cara bacanya? Yaitu semangka A lebih berat daripada semangka B. Mengapa? Karena semangka A di gambar ini dinyatakan lebih besar gambarnya daripada semangka B. Begitupun sebaliknya, semangka B lebih kecil atau lebih ringan daripada semangka A karena gambarnya semangka B ini kan lebih kecil daripada semangka A. Itu ya adik-adik. Yang selanjutnya ada adalah berat benda sejenis yang terhimpun. Seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Ini ada apel. Ini dia ibaratkan gambar apel ya adik-adik. Apel ini yang banyak adalah apel yang 4 dan yang sedikit adalah apel yang 3. Nanti kan ini apel ini yang lebih banyak adalah yang 4 apel dan yang sedikit ada 3 apel. Nanti timbangannya bentuknya seperti ini. Mengapa demikian? Karena 4 buah apel ini lebih berat daripada 3 buah apel dan sebaliknya 3 buah apel ini
lebih ringan daripada 4 buah apel. Itu ya adik-adik. Yang kedua ada perbandingan satuan berat. Perbandingan satuan berat adalah harus ada jadi untuk membandingkan satuan berat ini harus ada 2 benda. Lalu benda tersebut sebanding dengan berapa banyak jumlah benda yang lain. Contohnya seperti ini. Ini ada contoh 1 buah pisang. 1 buah pisang sebanding dengan 2 butir telur. Maka ketika 2 buah pisang sebanding dengan berapa telur. Jadi kalau pisangnya tambah 1, berarti di sini telurnya juga tambah 2. Jadi 2 buah pisang sebanding dengan 4 butir telur. Mengapa demikian? Karena jika contoh yang kedua ada 1 buah piring sebanding dengan 3 buah gelas. Contoh yang kedua ada piring. Piring sebanding dengan 3 buah gelas. Sekarang kakak punya pertanyaan untuk kalian nanti yang bisa dijawab di kolom komentar ya. Ada 2 buah piring. 2 buah piring sebanding dengan berapa gelas? Nanti yang bisa kalian jawab di kolom komentar ya. Yang selanjutnya ada mengurutkan berat benda. Mengurutkan berat benda ini kita perlu benda. Contohnya kakak mempunyai buku tulis. Buku tulis ada pulsa pensil dan juga ada pensil warna. Nah, masing-masing dari gambar tersebut mempunyai berat, yaitu buku tulis 16, pulsa pensil 9, dan pensil warna 15.
kilogram, hektogram, gigagram, gram, miligram, sentigram, dan juga miligram. Nah, nanti ini jika turun satu tambah ini kali 10, jika naik dibagi 10. Nah, ada lagi satuan lain yaitu 1 ton sama dengan 1000 kilogram, 1 kW kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, 1 ton sama dengan 1 hagi. Jadi hagi ini sama dengan ons ya adik-adik. 1 ton sama dengan 5 ons. Nah, contohnya ada ini 0,7 dekagram berapa sentigram. Nah, bagaimana cara jawabnya? Ini kan 0,7 ini 7 jika ada sentigram maka turun berapa adik-adik? Turun 1, 2, 3. Jadi kalau turun 3 berarti dikali dengan nolnya ini tambah 3, jadi 0,7 dekagram dikali dengan 1000 karena turun ya adik-adik. Ini dicoret karena di dalam koma kan ada satu angka, jadi jawabannya ada 700 sentigram. Nah, soal kedua 3.500 kilogram berapa kuintal? Nah, ini kan di sini 1 kuintal itu 100 kilogram. Jika 3.500 maka kita bagi, yaitu dibagi dengan 100. Nah, ini nolnya kan ada 2 sama, ini kita coret. Jadi 35 dibagi 1 sama dengan 35 kuintal. Itu ya adik-adik. Nah, soal selanjutnya adalah soal cerita. Nah, itu tadi materi penjelasan dari kakak ya mengenai satuan berat. Terima kasih sudah menonton videonya. Selanjutnya ada. Nah, sekian dari materi dari kakak. Selamat belajar ya adik-adik. Sekian dan terima kasih. Halo adik-adik, kali ini kakak akan melanjutkan materinya yaitu satuan ya. Jadi satuan luas terbagi menjadi 2, satuan baku dan juga satuan tidak baku. Contoh dari satuan tidak baku itu yaitu kita mengukur pos benda seperti meja dan benang menggunakan buku tulis, kemudian uang kertas, terus juga ada buku origami, kertas origami itu termasuk dalam satuan tidak baku ya adik-adik. Nah, kemudian kalau satuan baku itu contohnya kita menggunakan persegi yang sisinya itu 1 cm dikali 1 cm, maka akan menghasilkan 1 cm. Jadi satuan luas itu adalah persegi, bisa menggunakan sentimeter persegi, bisa menggunakan meter persegi atau seterusnya. Nah, titik sentimeter persegi itu untuk mengukur luas jika benda itu kecil. Jika luas seperti hanya sepak bola, kita bisa menggunakan meter persegi. Oke, adik-adik. Nah, tadi kan ada satuan baku tidak baku seperti halnya buku tulis, kemudian uang kertas, origami. Nah, kalau satuan baku itu adalah satuan yang hasilnya itu sama teman-teman. Jadi kalau seperti tidak baku tidak sama antara uang kertas, terus origami itu kan tidak sama. Jadi kita ukur
meja, ketika kita kasih uang jumlah kertas dan buku origami pasti ukurannya berbeda. Itu dinamakan dengan satuan baku. Kalau satuan baku itu hasilnya sama. Jadi misalnya kita menggunakan penggaris kayak gitu dengan satuan baku. Luas dinyatakan dengan persegi dengan ukuran 1 cm dikali 1 cm. Maka hasilnya adalah 1 cm persegi. Nah, karena luas itu satuannya adalah persegi. Kemudian kalau untuk mengukur luas seperti lapangan bola, kita bisa menggunakan meter persegi. Nah, adik-adik, di sini ada tangga seperti ini. Kalau satuan luas itu selalu ada angka kecil yang dinamakan dengan persegi ya. Kalau misal naik satu tangga itu kalinya adalah 100. Naik satu tangga kalinya dikali 100. Nah, kalau dua tangga dikali dengan 10.000. Kalau 3 tangga dikali dengan 1 juta dan seterusnya. Nah, adik-adik contohnya ya. 1.400 cm persegi itu berapa meter? Nah, kita lihat centimeter per meter itu naik berapa tangga? 1, 2. Nah, adik-adik kali ini kita akan belajar mengubah satuan luas. Itu contohnya seperti ini. 14.000 cm persegi kita jadikan ke meter persegi. Nah, ini kan ada tangga 1, 2. Jadi dibagi berapa? Dibagi 10.000. Nah, ini dibagi 10.000. Jadi 14.000 dibagi 10.000 itu berapa? Sama dengan 1,4 meter persegi.
Jadi di sini kita lihat ini terdiri dari beberapa segi. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, dan 18. Nah, luas dari Bambang ini adalah 18 cm persegi. Oke. Nah, kali ini kakak punya pertanyaan buat kalian. Nonton ya. Berapakah 500.000 cm jika dijadikan ke meter. Nah, kalian kalau ada yang tahu bisa langsung jawab di kolom komentar kita ya. Terima kasih. Itu tadi penjelasan materi dari kakak mengenai satuan luas. Oke. Sekian materi dari kakak-kakak. Jika ada kurang lebihnya kakak dalam menyampaikan materi, kakak mohon maaf ya.